Jadwal proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT sudah dimulai proses pra penyaluran di bulan Juli ini. Dan potensi KPM kategori khusus ini akan mencairkan bantuan double sekaligus sehingga KPM BPNT dapat mencairkan bantuan sebesar 1,6 juta rupiah sekaligus. Kementerian Sosial kembali melakukan persiapan secara bertahap proses penyaluran bantuan sosial PKH BPNT tahap ketiga yang dimulai pada bulan Juli. Penyaluran bansos tahap ketiga tahun 2025 mencakup alokasi salur bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, bagi teman-teman sebagai penerima aktif bantuan sosial di kartu KKS, baik KKS BRI, Mandiri, BNI, BSI, tentunya menunggu jadwal penyaluran secara resmi. Dan ada kemungkinan ada kategori penerima PKH BPNT mencairkan bantuan secara double. Nah, siapa sajakah yang menerima bantuan PKH double, BPNT double? Simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu dalam kedamaian dan kesejahteraan. Dan saya berharap dan berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tak berkesudahan dan diijabah segala cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juli 2025, banyak pertanyaan muncul di kalangan masyarakat mengenai jadwal pasti penyaluran bantuan sosial atau bansos tahap ketiga, serta kriteria keluarga penerima manfaat atau KPM yang berhak menerima. Bansos tahap 3 yang mencakup program seperti program Keluarga Harapan, PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT yang memasuki proses pencairan triwulan ketiga pada bulan Juli 2025. Nah, banyak juga yang berspekulasi, apakah di tahap 3, apakah masih ada harapan untuk menerima kembali bantuan sosial, mengingat pemerintah kini menerapkan berbagai aturan baru, termasuk prioritas desil 1 hingga desil 5 untuk penerima bansos. Nah, oleh karena data penerima dilakukan pemutakhiran dan verifikasi kelayakan, baik yang selama ini mendapatkan manfaat dari bantuan sosial maupun sebagai penerima baru di tahap ketiga yang tentunya juga membutuhkan verifikasi yang lebih lama karena ketika tersaring menjadi penerima yang layak dan belum memiliki rekening tentunya akan memakan waktu sehingga ada spekulasi bahwa kemungkinan besar penyaluran bansos tahap 3 akan mengalami kemunduran. Ya, bisa jadi ada keterlambatan, namun bagi KPM yang telah memiliki KKS dan memenuhi persyaratan untuk bansos tahap ketiga, kita tetap optimis cair sesuai dengan jadwal periode salur bansos triwulan ketiga. Namun bagi KPM baru yang belum memiliki rekening bansos, bisa jadi memakan waktu lebih dan cair belakangan. Sebagaimana yang terjadi saat ini, penyaluran bansos susulan tahap 2. Kementerian Sosial atau Kemensos masih sibuk menyelesaikan penyaluran bansos susulan PKH dan BPNT untuk tahap kedua, meski saat ini sudah memasuki bulan Juli. Nah, khususnya bagi KPM, peralihan dari PT Pos ke kartu KKS dan juga KPM baru hasil validasi yang belum memiliki kartu KKS hingga saat ini belum tuntas didistribusikan kartu KKS-nya. Dan sebagaimana yang terpantau di aplikasi Sixenji, proses burekol atau pembukaan rekening kolektif, sebagian besar KPM yang sebelumnya menerima bansos melalui PT Pos Indonesia dan sebagiannya adalah KPM baru hasil validasi baru masih sedang dalam proses pembukaan rekening kolektif atau pengalihan penyaluran bansos ke Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Meskipun beberapa wilayah sedang melakukan distribusi KKS dan buku tabungan, itu tergantung kesiapan dan kesigapan bank di masing-masing daerah. Nah, jadi KPM yang belum menerima bantuan untuk tahap kedua kemungkinannya akan dirapel pada penyaluran tahap ketiga
sehingga pencairan didapatkan seperti bantuan BPNT tahap 2 dan tahap ketiga akan diterima secara double, yaitu Rp600.000 untuk bantuan periode salur April-Juni, ditambah dengan bantuan penebalan sembako Rp400.000, kemudian ditambahkan dengan BPNT tahap ketiga sebesar Rp600.000, sehingga KPM dapat saldo bantuan dengan total menjadi Rp1,6 juta yang dicairkan di rentang waktu penyaluran antara Juli hingga September 2025. Nah, begitupun KPM hasil validasi BPNT tahap 2 juga sudah ada dalam daftar penerima bantuan beras 20 kg. Nah, jadi KPM yang kebagian bantuan beras 20 kg itu ditujukan bagi KPM penerima bantuan BPNT tahap kedua. Artinya baik KPM yang sudah mencairkan bantuan BPNT tahap 2 maupun yang belum mencairkan BPNT tahap 2 ketika tervalidasi menjadi penerima BPNT tahap 2, maka dipositifkan dapat bantuan penebalan Rp400.000 dan juga bantuan beras 20 kg. Sebagai hadiah bonus dari program stimulus ekonomi dari pemerintahan Prabowo yang memang diperuntukkan bagi KPM BPNT aktif pada penyaluran tahap kedua. Nah, jika di kemudian bantuan akan disalurkan kembali di PT POS, maka jadwal penyalurannya kemungkinan besar akan dibersamakan seperti penyaluran tahap 3 dan tahap 4 tahun 2024 lalu, yaitu dalam periode 2 tahap sekaligus. Nah, artinya jika penerapannya itu disalurkan pada PT POS, kemungkinan mengikuti pola yang sama pada penyaluran rapel. Artinya bansos tahap 2 dan tahap ketiga akan disalurkan bersamaan plus Rp400.000 sehingga nominalnya 1,6 dan nominal bansos yang diterima itu menjadi double dan tidak ada yang hangus. Nah, kemudian kapan penyaluran bantuan sosial tahap ketiga? Nah, bila merujuk periode salur bansos PKH dan BPNT tahap ketiga mencakup bulan Juli, Agustus, dan September, dan bila berpatokan pada proses penyaluran pada tahap sebelumnya di mana prosesnya dibagi menjadi tahapan-tahapan yaitu pra penyaluran, penyaluran, dan pasca penyaluran. Untuk tahap ketiga, bila mengikuti pola yang sama pada tahap 2, maka tahapan pra penyaluran dimulai pada bulan Juli, meliputi verifikasi, validasi, dan penetapan KPM serta lembaga penyalur. Kemudian jadwal penyaluran berada pada pertengahan periode salur yang jatuh pada bulan Agustus, meliputi kegiatan penyaluran bansos secara serentak serta monitoring dan pembukaan layanan pengaduan online dan offline. Kemudian tahap pasca penyaluran meliputi kegiatan evaluasi data, sinkronisasi, dan rekonsiliasi. Ini penting untuk dicatat ya teman-teman bahwa tidak semua keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima bansos di tahap ketiga. Hanya mereka yang memenuhi kriteria berdasarkan DTSCN dan telah diverifikasi yang akan menerima. KPM dapat mengecek status penerima bansos melalui aplikasi cek bansos atau situs resmi Kemensos. Nah, lalu kriteria masyarakat seperti apa yang bansosnya akan cair di tahap ketiga? Penyaluran bansos tahap 2 itu membawa banyak perubahan. Salah satunya penggunaan sistem desil. Nah, selain itu, belakangan terungkap bahwa beberapa rekening KPM juga diduga digunakan untuk transaksi game online terlarang. KPM yang terbukti menggunakan rekening bansos untuk game online terlarang atau aktivitas serupa akan otomatis terputus atau terblokir dan tidak akan menerima bantuan di masa mendatang. Selain itu, ada wacana perubahan kriteria penerima bansos di masa depan. Bantuan sosial akan diprioritaskan hanya bagi lansia, ODGJ, atau orang dengan gangguan jiwa, kemudian penyandang disabilitas. Lalu KPM yang berada di desil 1 hingga 5. Artinya, hanya kriteria masyarakat inilah yang akan diutamakan untuk menerima bantuan sosial ke depannya. Bagi teman-teman yang merasa ada KPM lain yang tidak sesuai dengan kriteria namun masih menerima bansos tahap 2, jangan khawatir, proses pembaruan data di DTSCN atau survei akan terus berjalan. Lambat laun, semua KPM yang tidak lagi memenuhi kriteria ini akan dinonaktifkan bansosnya. Jika KPM tersebut dinilai masih layak dan produktif, mereka akan dialihkan ke program pemberdayaan KPM.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi per hari ini. Jika ada komentarnya maupun sarannya, silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.